Oke, Shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan pagi hari ini. Kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang Tuhan terus nyatakan dalam hidup kita. Sungguh Tuhan sajalah yang layak kita puji, kita sembah, karena Tuhan Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang mulia. Kita bersyukur, kita berterima kasih buat hari baru yang Tuhan berikan lagi dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidurnya yang kau berikan bagi kami. Terima kasih buat perlindungan, penjagaan, penyertaan yang kau nyatakan di sepanjang malam tidur kami. Hingga pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru. Kami boleh sama-sama lagi datang bersyukur kepadamu, menaikkan pujian, penyembahan, pengagungan bagimu. Sebab Engkau yang layak dipuji, sebab Engkau yang layak disembah, sebab Engkau Allah yang besar dan ajaib, Allah yang mulia. Kami bersyukur. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa. Besar dan ajaiblah karyamu, besar dan ajaiblah karyamu. Amin. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa.
Kuasa dan ajaiblah karyamu. Amin, haleluya. Adil dan benar jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu.
Allah yang mulia, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Sebab itu kami aman di dalam-Mu. Sebab Kau penolong yang ajaib. Kau yang sanggup melakukan segala perkara. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi kami Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib, ajaib Kau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu, buat pemeliharaan-Mu bagi kami. Kau jagai kami, Kau sertai kami, Kau lindungi kami, Kau berkati kami. Dan tak pernah Kau tinggalkan kami, tak pernah Kau biarkan kami. Kau selalu ada bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah.
Sebab hanya Engkau yang layak disembah, layak ditinggikan, layak diagungkan selamanya, selamanya. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Sebab Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli akan hidup kami. Kami bersyukur segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau Yesus Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami. Sebab Kau yang menggendong kami sampai masa putih rambut kami, sampai masa tua kami. Kau Allah yang setia. Kami percaya janji firman-Mu ya dan amin bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Kami percaya hanya kepadamu, dan kami mau mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan. Sebab Kau Bapa yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang memelihara hidup kami. Dan kami percaya janji-Mu ya dan amin bagi kami Tuhan. Engkau tak pernah ingkar janji Tuhan. Engkau yang menopang kami, Engkau yang menjaga kami. Terima kasih, terima kasih. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih?
Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Amin, haleluya. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih. Sekali lagi mereka katakan janji-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Amin, amin, amin. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Kami bersyukur punya Allah yang seperti-Mu. Kami bersyukur punya Bapa yang seperti-Mu. Engkau yang berjanji adalah Allah yang setia. Engkau yang berjanji sampai masa tua kami, sampai masa putih rambut kami. Engkau yang menopang kami, Engkau yang menggendong kami. Dan Engkau yang telah melakukannya dan akan terus melakukannya bagi kami. Sebab Engkau Bapa yang setia. Engkau Bapa yang tidak pernah ingkar janji. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tidak pernah terlambat untuk terbit dan bersinar. Sebab itu kami bersyukur dan kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Dan kami mau terus tinggal di dalam Engkau dan firman-Mu di dalam kami. Kami mau terus berpegang teguh pada janji-janji-Mu. Sebab janji-Mu ya dan amin bagi kami Tuhan. Kami mau melakukan bagian kami mentaati firman-Mu. Sebab kami percaya Engkau akan menggenapi janji-janji-Mu, karena Engkau pasti melakukan bagian-Mu. Dan bila kami taat karena kami kasihi Engkau, karena kami mencintai Engkau. Karena bukan hanya semata-mata berkat yang kami perlu, tapi Engkau lebih dari cukup bagi kami Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Sebab itu kami siapkan lagi hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup ini. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Baik, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara semua. Kita akan lanjutkan renungan harian kita yang hari ini diambil dari Galatia 4 ayat 12 sampai ayat yang
20. Perikop ini berjudul Ingatlah akan hubungan kita yang semula. Saya akan bacakan bagi kita. Aku minta kepadamu, saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu, dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa jika mungkin, kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu tetapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Jadi, Bapak Ibu, kita tahu bahwa surat Paulus ini adalah dilatar belakangi ya bahwa sikap jemaat di Galatia ini berubah antara waktu Paulus pertama kali mengabarkan Injil kepada mereka dengan waktu Paulus mengirimkan surat ini kepada jemaat di Galatia, ya, di mana sikap jemaat Galatia pada Paulus menjadi dingin, ya, kemungkinan karena pengaruh daripada pengajar-pengajar lain sehingga mereka berubah sikap kepada Paulus. Kalau kita lihat di dalam ayat 12 sampai ayat 13, ya, aku minta kepadamu, saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu, belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu, oleh karena aku sakit pada tubuhku. Ya. Nah, di sini, di ayat ini, Paulus menghimbau agar jemaat di Galatia menjadi sama dengan dia, dalam arti bahwa sebenarnya Paulus telah meninggalkan ciri-cirinya sebagai orang Yahudi dan menjadi sama dengan orang Galatia yang dalam hal ini bukan orang Yahudi, ya. Jadi walaupun Paulus kecewa dengan sikap jemaat yang sekarang ini, ya, tapi dia mencoba untuk mengingat kenangan bersama dengan jemaat saat pertama kali bertemu dengan mereka untuk memberitakan Injil, di mana jemaat Galatia pada waktu itu tidak mempersoalkan, ya, penyakit Paulus. Di dalam ayat 14 dikatakan bahwa sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan menjijikan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Ya, dikatakan bahwa kondisi tubuh Paulus yang sakit, Paulus bilang itu bisa menjadi pencobaan bagi jemaat, atau maksudnya bisa menjadi alasan bagi jemaat untuk meremehkan Paulus dan untuk menolak
Paulus ini, ya. Tapi itu tidak dilakukan oleh jemaat, ya. Mereka justru menganggap menerima Paulus seperti seorang malaikat, bahkan menerima Paulus seperti menerima Yesus Kristus sendiri, ya. Itu yang jemaat lakukan. Ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16 menjelaskan kepada kita, ya, jemaat di Galatia menganggap mereka beruntung, ya. Karena apa? Karena memperoleh kesempatan dikunjungi sama Paulus yang adalah seorang utusan Tuhan, ya. Mereka berterima kasih untuk hal itu karena dikatakan betapa bahagianya kamu pada waktu itu, ya. Mereka bahkan dikatakan di ayat yang di kalimat berikutnya, karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku, ya. Bahkan mereka dikatakan Paulus menganggap mereka rela mempersembahkan mata mereka kepada Paulus, ya. Ini ada tentu beberapa tafsiran, ya. Beberapa teologi mengatakan bahwa kemungkinan karena Paulus mengalami penyakit atau gangguan pada penglihatannya, ya. Tetapi tentu saja bisa saja bukan seperti itu, ya. Istilah mata di sini karena kemungkinan besar bahwa mata adalah organ yang paling yang cukup bernilai, ya. Mata adalah organ yang cukup berharga sehingga mereka rela memberikan yang berharga di dalam kehidupan mereka, ya. Nah, di dalam ayat 15 ayat 16 ini juga dikatakan bahwa menurut Paulus bahwa alasan atau sikap daripada jemaat itu menjadi dingin kemungkinan dijelaskan di situ karena Paulus telah menyampaikan kebenaran kepada jemaat di Galatia, ya. Nah, kenapa Paulus menyampaikan kebenaran? Karena Paulus menganggap ada hal yang memang harus dibenarkan, harus diluruskan, karena kemungkinan ada pandangan yang salah dari pengajaran Yudaisme pada waktu itu, sehingga Paulus merasa perlu untuk meluruskan dan menyampaikan kebenaran. Tetapi karena kebenaran yang disampaikan, sikap jemaat pada waktu itu menjadi berubah kepada Paulus. Di ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18, Paulus menjelaskan, ya, mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu supaya kamu dengan giat mengikuti mereka, ya. Jadi pengajar-pengajar lain ini berbeda, ya, dengan Paulus yang selalu melayani dengan tulus hati, ya. Tapi pengajar yang lain mereka punya motivasi yang lain agar jemaat justru menjadi apa ya, menjadi pengikutnya, ya, menjadi pengikut mereka, ya, mengidolakan mereka mungkin, ya, bukan mengajar mereka menjadi pengikut Kristus, ya. Nah, dalam hal ini Paulus menekankan dia sebenarnya tidak menentang, ya, adanya orang lain atau pengajar lain yang melayani mereka, ya. Nah, itu membuktikan bahwa Paulus sebenarnya tidak takut kehilangan pengaruh di tengah-tengah jemaat atau tidak takut kehilangan pengikut. Cuma dia mau bahwa pengajar-pengajar lain itu melayani dengan tulus dan benar-benar mengajarkan kebenaran kepada jemaat, ya. Nah, beda dengan pengajar-pengajar yang lain, pengajar-pengajar Yudaisme itu, ya, mereka justru kalau kita baca di ayat 17-18 itu, mereka mengucilkan orang-orang yang datang untuk mengajarkan firman, ya, agar tidak bertemu dengan jemaat dan tidak mendapatkan pengaruh yang benar dari pengajaran yang mereka bawa, ya. Nah, ini memang
Mungkin nanti bisa kita diskusikan bersama ya, karena saya pribadi juga melihat ada beberapa gereja yang begitu tertutup ya, yang begitu selektif ya dengan pengkhotbah-pengkhotbah lain ya. Di satu sisi benar, tapi saya bersyukur ada di Pelita yang sangat terbuka ya dengan pengkhotbah-pengkhotbah lain yang dianggap baik ya, sehingga dengan sangat terbuka ya kita meminta ya pengajar-pengajar atau pengkhotbah-pengkhotbah lain mengajar kita dengan pengajaran-pengajarannya yang baik. Yang terakhir ayat 19 sampai 20 dikatakan, hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Ya, jadi Paulus menjelaskan bahwa kasihnya, perhatiannya, ya dan kepeduliannya kepada jemaat di Galatia itu seperti perempuan yang sedang bersalin. Dan dalam ayat ini juga dikatakan bahwa Paulus merasa perlu untuk melakukan kunjungan lain atau bisa bertatap muka daripada sekedar sekedar mengirimkan surat kepada jemaat di Galatia. Dan dikatakan ayat yang terakhir bahwa dapat berbicara dengan suara yang lain, ya, dapat berbicara dengan suara yang lain. Kemungkinan maksudnya adalah kalau Paulus bertemu dengan jemaat di Galatia, ya, dia ingin berbicara dengan tegas dan sedikit keras, ya, dibandingkan dengan surat yang nadanya lebih lembut ya kepada jemaat di Galatia, ya. Nah, dari kisah ini apa yang bisa kita pelajari, ya? Saya mencoba untuk membuat pertanyaan, ya 3 pertanyaan ya. Kebenaran apa yang saya dapatkan dari perikop ini, ya? Teguran apa yang ada yang bisa saya perhatikan atau perbaikan apa yang ingin saya buat di dalam hidup saya dari perikop yang barusan dibaca, ya. Nah, yang pertama adalah yang saya dapatkan kebenarannya adalah bahwa di dalam setiap konflik, ya dalam setiap konflik kita perlu mengingat selalu hubungan yang sudah terjalin selama ini. Jadi kalau ada konflik, ya jangan berpikir langsung ingin pisah, ya langsung menyerah, ya jangan berputus asa, jangan langsung mau pisah, mau pindah komsel atau bahkan pindah gereja, ya. Nah, kalau belajar dari apa yang Paulus lakukan, Paulus mencoba untuk mengingat-ingat kenangan-kenangan yang bersama, ya, pengalaman-pengalaman bersama ataupun kebaikan-kebaikan yang pernah terjadi, ya. Nah, hal ini tentu ya berlaku bagi kita semua, ya. Suami istri yang sedang konflik, ya. Nah, ini perlu trik untuk mengingat kebersamaan yang pernah terjalin, ya, orang tua dengan anak, ya, sahabat, ya, teman-teman di dalam komsel, di dalam gereja dan lain-lain, ya. Jadi kalau kita punya konflik, ternyata ya kita jangan ingat konfliknya, ya, tapi ingatlah apa yang pernah kita jalani bersama, apa yang pernah kita lalui bersama, kebaikan-kebaikan yang pernah kita nikmati bersama, itu dapat mengurangi ya tensi konflik kita. Itu yang pertama yang saya dapatkan. Sedangkan teguran yang bisa kita temukan di perikop ini adalah bahwa persoalan daripada jemaat ini kan karena pengajaran daripada pengajar-pengajar lain sehingga jemaat berubah sikap kepada Paulus. Nah, tentu saja dari sini saya belajar ya
hati-hati dengan motivasi kita di dalam mengajar, ya, di dalam memuridkan, bahkan di dalam memimpin orang lain, ya, agar motivasi kita itu dijaga. Jangan sampai motivasi kita tidak dengan tulus hati, ya, seperti yang tertera di dalam ayat 17 tadi, ya. Kita mencoba mengarahkan orang lain menjadi pengikut kita, ya, bukan pengikut Kristus. Oleh karena itu, ya, memang kita harus terus jaga hati kita, ya. Jangan sampai kita terjebak di dalam pengidolaan, ya, yang sehingga kita akhirnya tidak dengan tulus hati di dalam melayani Tuhan. Dan yang terakhir, perbaikan apa yang saya lakukan, ya, dalam belajar perikop ini. Saya belajar untuk jangan lelah, ya, jangan putus asa untuk membangun komunikasi, ya, atau membangun hubungan, sekalipun sikap orang lain sudah dingin kepada kita, ya. Jadi mungkin ada orang-orang yang sudah lama tidak kontak dengan kita, tidak datang, ya, tidak berkomunikasi dengan kita, tapi kita jangan lelah, ya. Saya diberkati dengan khotbahnya Ibu Yena pada acara doa korporat Jumat yang lalu, ya. Ada 3 poin. Poin yang terakhir, jangan pakai standar dunia ini untuk menjadi berkat, ya. Kadang-kadang kita merasa putus asa, ya, untuk orang-orang yang kita coba bangun, orang-orang yang coba kita pimpin, tapi rasanya tidak berubah-berubah, sudah begitu lama, ya. Kadang-kadang kita merasa menyerah, sudahlah, gitu. Tapi kemarin Ibu Yena sharing, ya, dan saya diberkati untuk tidak menyerah dengan orang-orang yang seperti ini. Jadi 3 hal itu yang saya dapatkan, ya. Yang pertama, bahwa dalam setiap konflik jangan cepat berpikir untuk berpisah, tapi cobalah untuk mengenang, ya, kebersamaan yang sudah pernah terjalin, dan saya percaya itu sangat membantu, ya. Kemudian kita diingatkan, ya, untuk menjaga motivasi hati kita, ya, tujuan pengajaran, tujuan pembinaan, tujuan kepemimpinan kita, supaya kita lakukan dengan tulus hati. Dan yang terakhir, jangan menyerah, ya, untuk membangun hubungan, membangun komunikasi dengan orang lain yang mungkin telah berubah sikap dengan kita, ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Heri, ya. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ramli. Tentu ada banyak hal yang Tuhan ingatkan kepada kita, apa yang harus kita perbaiki dalam hidup kita melalui perikop ini. Tentu ini perikop yang sangat wow, luar biasa bagi kita, dan banyak hal yang kita bisa belajar pagi hari ini. Dan selain apa yang Pak Ramli tadi sampaikan, ada banyak hal juga yang saya dapat, dan tentu banyak hal yang Bapak Ibu bisa bagikan juga apa yang Bapak Ibu dapat. Ketika tadi baca ayat yang ke-13, saya langsung ngomong, wow, kenapa? Bayangin Bapak Ibu, kita belajar dari satu pribadi, Paulus. Dalam kondisi sakit, dia beritakan Injil, Bapak Ibu. Kita, dalamlah sendiri Bapak Ibu, ya. Tapi kita mau belajar. Karena Paulus sendiri pernah mencatat nanti di surat-suratnya berikutnya, beritakanlah Injil, baik atau tidak baik keadaannya. Artinya begini, pribadi Paulus ini memang seorang yang mempunyai integritas. Perkataannya itu selaras dengan perbuatannya. Dan dibuktikan di dalam ayat ini. Dalam keadaan sakit, dia masih beritakan Injil. Dalam keadaan yang tidak baik, menurut secara daging, dia tetap beritakan Injil. Jadi mari miliki mentalitas seperti Paulus, jangankan keadaan tidak baik, apalagi keadaan baik. Mari kita beritakan Injil. Seperti tema kita 2 bulan ini, hadir membawa berkat Kristus. Itu hal yang pertama yang saya dapat. Tentu sekali lagi, selain apa yang Pak Ramli tadi katakan, yang poin pertama, ketika ada konflik, ingatlah hubungan. Karena hubungan jauh lebih besar dibanding hanya sekedar konflik-konflik kecil.
Dan berkali-kali saya katakan konflik itu netral Bapak Ibu. Karena konflik itu kan hanyalah sebuah situasi yang muncul dari sebuah perbedaan. Dan kalau berbicara tentang perbedaan, kita pasti akan mengalami yang namanya perbedaan, menemukan perbedaan dengan siapapun. Tapi ingat, khotbah minggu lalu dan beberapa hari yang lalu saya singgung lagi, musuh kita itu bukan darah dan daging, Bapak Ibu. Musuh kita itu tipu muslihat iblis. Ketika ada perbedaan, jangan buka celah sedikit pun untuk iblis menanamkan benih perpecahan, benih kebencian, benih permusuhan, sehingga kita ikutin terus tipu muslihat iblis. Sehingga seperti apa yang Paulus katakan, yang Pak Rami tadi katakan, ketika kita dewasa, kita ditegur dengan kebenaran, kita akan memiliki respon yang benar. Tapi kalau kita masih kekanak-kanaan, walaupun sudah berpuluh-puluh tahun jadi orang Kristen, kan seperti statement yang ada di Camp Pria, kedewasaan itu tidak diukur dari usia, tapi penerimaan akan tanggung jawab. Jadi mari jangan jadi orang yang kekanak-kanaan, ketika ditegur dengan kebenaran, respon salah, buka celah, sehingga iblis menanamkan benih permusuhan, benih kebencian, sehingga seperti apa yang dialami oleh jemaat Galatia. Jadi berkali-kali saya katakan, kita harus bisa membedakan antara teguran dan marah. Nah, hanya orang yang kekanak-kanakan yang tidak bisa membedakan antara teguran dan marah. Pokoknya asal nada suara tinggi, nah itu marah. Karena berkali-kali sudah saya katakan, kalau marah itu berarti bersumber dari hati yang salah. Contoh marah itu gini, maaf ya, kurang ajar, kau bikin rugi aku ya, enggak tahu siapa aku, kau enggak hargoin aku. Nah itu marah Bapak Ibu. Tapi kalau kita katakan, kamu harus rajin, kamu nggak boleh malas seperti itu, kamu akan susah hidupmu kalau kamu malas. Kamu rajin, masa depanmu pasti akan diberkati. Nah, walaupun nadanya boleh sama, tapi tujuan dan motivasinya beda. Nah, banyak orang, begitu dia sudah salah, ditegur, nah itu tadi menunjukkan kedewasaan dan kekanak-kanaan kita. Nah, makanya berkali-kali juga saya katakan kan, saya belajar dari Paulus terkadang ya punya resiko Bapak Ibu. Nah, artinya begini kan, saya sering katakan ini, saya ini nggak suka nyindir, saya ini suka menabrak. Kalau salah, salah. Titik. Nah, tapi seperti Paulus katakan, apakah akan dimusuhi orang-orang yang menyatakan kebenaran? Nah, mari Bapak Ibu terus bertumbuh dewasa, sehingga kita tidak kekanak-kanaan. Ketika ditegur dengan kebenaran firman Tuhan, respon hati kita benar, bertobat. Nah, jadi seperti apa yang Paulus katakan. Nah, yang berikutnya yang juga yang saya dapat, jangan membangun pencitraan diri, seperti Pak Ramli tadi katakan. Paulus menghadapi pengajar-pengajar yang lain yang hanya berbuat baik untuk memanipulasi, untuk membangun sebuah kultus individu. Nah, makanya Paulus katakan jangan kalau berbuat baik itu hanya kalau waktu Paulus ada di antara mereka, tapi kapanpun. Jadi kita berbuat baik itu bukan hanya sebatas pencitraan diri, tapi seperti berkali-kali saya katakan kan sifat alamiah kita itu adalah berbuat baik. Itu sifat alamiah, itu DNA kita. Karena saya berharap Bapak Ibu terus mengingat 3 ciri-ciri manusia baru dan kita adalah manusia baru. Yang pertama suka menyembah karena kita makhluk penyembah. Yang kedua kita suka firman Tuhan karena itu makanan utama kita. Yang ketiga suka berbuat baik karena itu DNA kita, itu sifat alamiah kita. Jadi kita berbuat baik bukan untuk pencitraan diri, bukan hidden agenda supaya orang mengkultuskan kita, tapi anytime, anywhere. Kapanpun, dimanapun, ya kita memang dikenal orang baik karena kita melakukan hal-hal yang baik. Karena Bapak kita baik. Jadi sekali lagi, seperti yang Pak Ramli tadi katakan juga, terus giat melakukannya. Jangan patah semangat. Sekali lagi, apalagi 2 bulan ini tema kita adalah hadir membawa berkat Kristus. Mari benar-benar hidup kita ini mendatangkan berkat Kristus kepada semua orang.
Oke, itu saja yang bisa saya tambahkan, apa yang saya dapat selain dari apa yang Pak Ramli tadi katakan, dalam situasi konflik, dan dalam keadaan rasanya capek, habis akal, tapi kita mau tetap giat melakukan bagian kita. Mungkin Bapak Ibu yang lain mendapatkan hal-hal yang lain dari ayat-ayat ini, Bapak Ibu silakan. Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Hengki. Oke, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Pak Yosia. Baik, mari kita bersatu dalam doa dan bersepakat. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Bapak Ramli. Kami diingatkan kembali bahwa dalam setiap permasalahan, dalam setiap konflik, supaya kami diingatkan kembali ya Bapak, sebagaimana Paulus untuk mengingat kembali hubungan mula-mula yang sudah dibangun. Bagaimana kasih mula-mula itu boleh membangun kami kembali ya Bapa. Dan kami tetap memberitakan Injil dalam segala keadaan ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami berdoa juga untuk Pak Ramli yang sudah menyampaikan supaya kasih karunia penyertaan Tuhan, Kau tambahkan berkah di dalam kehidupannya ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur juga untuk proses pemulihan pada Bapak Siregar. Tuhan jamah tubuhnya agar sakit penyakitnya terus boleh dipulihkan. Bapak di surga, kami juga berdoa untuk Ibu Mirianti yang boleh mendampingi Pak Siregar, supaya Tuhan tetap berikan kesehatan, dan kami juga berdoa untuk Ibu Mirianti supaya terus boleh mendampingi Pak Siregar, maupun di dalam pekerjaan dan tugas-tugasnya di luar kota ya Bapak. Bapak di surga, kami teringat juga untuk saudara kami, Koruslan. Kami berdoa supaya pertolongan Tuhan, kasih karunia Tuhan selalu tetap menyertainya ya Bapa. Kami berdoa supaya ada kerinduan hatinya, Tuhan boleh menjamah hatinya, dia sungguh-sungguh boleh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Bapa. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk pelayanan yang ada di Singkut, yang saat ini sudah dimulai, bagaimana selalu ada cara untuk membangun hubungan, dan sudah dimulai dengan mendirikan perkumpulan Tionghoa di Singkut dan di Sorolangun ya Bapak. Bapak, kami berdoa untuk semua yang ada di sana. Kami berdoa supaya ada kesepakatan hati dan ada kuat kuasa Tuhan dan pertolongan Tuhan yang selalu ada di dalam komunitas itu nanti ya Bapak. Bapak di surga, kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang kurang sehat. Ada Ko Joni yang sudah saat ini melakukan 6 kali kemo di Jakarta ya Bapak. Bapak di surga, kiranya Tuhan yang boleh menjamah hati daripada Ko Joni, biarlah melalui proses menjalankan penyembuhan ini, dia boleh merasakan pertolongan Tuhan, dia boleh merasakan jamahan tangan Tuhan ya Bapak, dan dia boleh bersungguh-sungguh percaya untuk terus mengimani sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan boleh sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa bahwa dalam segala hal ada rencana Tuhan di dalam kehidupannya ya Bapa. Bagi kami tidak ada yang mustahil ya Bapak untuk orang-orang yang percaya kepadamu. Bapa di surga, kami juga teringat untuk Ping Ping, anak dari Ibu Yani, yang saat ini terkena penyakit virus. Tuhan, kami butuh kasih karunia-Mu, kami butuh jamahan tangan-Mu ya Bapa, supaya Ping Ping boleh benar-benar sembuh, boleh benar-benar pulih. Kami berdoa juga untuk tim dokter yang boleh menangani agar sungguh-sungguh Tuhan pakai dengan cara yang luar biasa ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan masa depan bangsa kami kepada dalam tangan Tuhan. Kalau saat ini juga begitu banyak sekali tekanan-tekanan ekonomi yang boleh dirasakan, di mana ada terjadi kenaikan di mana-mana ya Bapak. Tapi kami percaya bahwa ketika kami percaya, kami mengimani bahwa Tuhanlah penolong dan segala-galanya buat kami, selalu ada jalan keluar di dalam setiap masalah ya Bapak. Kami berdoa untuk semua pemimpin, mulai dari presiden, gubernur, menteri, sampai kepada bupati, dan yang paling tingkat yang paling rendah,
Tuhan ikut campur ya Bapak. Begitu juga untuk konflik-konflik yang ada di dalam negara kami, baik itu di dalam kepolisian, di dalam ada rencana Tuhan untuk terus membangun, untuk membersihkan semua institusi-institusi yang selama ini boleh yang sekarang ini juga Tuhan terus bangun, Tuhan terus mau pakai anak-anak Tuhan yang dimanapun mereka berada ya Bapak. Bapak di surga, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami juga akan kesalahan kami. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pak Dr. Lamdi, silakan tutup dalam doa, Pak. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat hari ini kami telah bersama-sama berkorambiu, kami telah bersama-sama Tuhan memuji, menyembah, bersyukur kepadamu. Kami juga telah mendengarkan sharing kebenaran firman-Mu. Terima kasih kami boleh belajar banyak dari Rasul Paulus yang telah menjadi teladan dalam hidup kami. Kami rindu mempraktekkan prinsip-prinsip yang sudah kami pelajari pada pagi ini, kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami bersyukur, kami telah menaikkan setiap doa-doa syafaat kami, dan kami percaya untuk menerima setiap jawaban daripada doa-doa kami. Oleh karena itu, hari ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan pikiran kami, keinginan kami, motivasi-motivasi hati kami, perilaku kami, perkataan-perkataan kami ke dalam tangan Tuhan, biar seluruhnya Tuhan yang pimpin, Tuhan yang kendalikan kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan dapat menjadi berkat bagi orang lain, dimanapun kami hadir, ya Tuhan. Dan biarlah akhirnya kami boleh menerima berkat yang daripadamu, yaitu berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, berkat kasih karunia daripada Tuhan Yesus, serta berkat persekutuan yang manis bersama dengan Allah Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.